Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dat Kasogi dengan NIM 231095204. Di sini saya akan menjelaskan soal-soal responsi dari praktikum siswa kendali modul 2, yaitu modul yang berjudul Kontrol Kecepatan Motor DC dengan Sistem Kendali Lingkar Terbuka dan Lingkar Tertutup. Baiklah, langsung saja saya mulai, yaitu dengan soal pertama. Jelaskan bagi bagian blok diagram. Ya, saya jelaskan bagi bagian diagram blok posisi azimut antena di bawah ini. Nah, dari gambar ini dapat kita lihat bahwa pada sistem kita menggunakan angular input atau input putaran atau input mekanik yang diputar. Itu input ini diberikan kepada sensor atau transducer, yaitu potensiometer, yang nantinya akan bekerja sebagai pengubah angular input menjadi sinyal listrik, yaitu voltage proporsional to input ini, sinyal yang kita sebut voltameter. Nah, sinyalnya akan masuk ke dalam summing junction atau titik penjumlahan, di mana di titik ini dia akan dijumlahkan dengan sinyal feedback untuk menciptakan sinyal error atau sinyal yang telah di feedback untuk atau yang sudah dikontrol untuk mengetahui nilai yang tepat pada sistem yang dibutuhkan. Nah, sinyal error ini atau sinyal yang telah dijumlahkan dengan feedback tadi atau yang kita sebut dengan activating signal, itu kita akan masukkan ke controller atau yaitu signal dan power amplifier. Nah, di sini umumnya pada sinyal error itu merupakan sinyal yang kecil atau lemah, yaitu umumnya pada sebesar 5 volt. Nah, sinyal ini nantinya akan kita amplifier, kita kuatkan sehingga sinyal ini nantinya cukup besar. Di mana sinyal yang cukup besar ini akan kita gunakan pada sistem proses, yaitu sistem motor, hambatan, dan uh, gears. Nah, di sini yang telah dibesarkan tadi akan digunakan untuk menggerakkan uh, alat-alat yang di dalam kotak proses ini, motor, load, dan gear. Nah, motor, load, gear ini ada alat yang mengubah energi listrik tadinya nanti akan menjadi energi putar atau angular input, angular output. Nah, pada angular output sendiri nanti akan kita gunakan lagi uh, potentiometer sebagai sensor output transducer, di mana nanti hasil dari output transducer ini akan kita gunakan sebagai uh, pengurangan pada summing junction untuk sinyal feedback tadi. Nah, atau secara sederhana yaitu dia menggunakan 6 proses, di mana proses satu sistem dari memasukkan sudut dari pengguna dalam bentuk putaran pada potensiometer. Yang kedua, tegangan dari potensiometer ini nantinya akan dibandingkan dengan tegangan umpan balik dari sensor untuk menghasilkan sinyal error. Nah, proses ketiga, sinyal error diperkuat oleh blok penguat. Proses keempat, motor bergerak untuk memutar antena berdasarkan sinyal tersebut. Lalu proses kelima, posisi antena diukur oleh potensiometer kedua yang menghasilkan tegangan proporsional terhadap posisi aktual. Nah, proses keenam, tegangan ini digunakan sebagai umpan balik untuk mengoreksi posisi error sehingga sistem tetap terkontrol dan presisi tinggi tercapai. Nah, selanjutnya soal nomor 2. Jelaskan macam secara rinci mengenai diagram blok sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Nah, pada umumnya pada sistem kendali, satu sistem dapat dibedakan menjadi jenis berdasarkan lingkarnya, yaitu yang pertama lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Nah, mari kita bahas satu persatu. Nah, lingkar tertutup sendiri, yaitu, maaf, saya kesalahan. Lingkar terbuka sendiri, yaitu sistem kendali yang tidak menggunakan umpan balik. Artinya, sistem tidak memantau output untuk mengoreksi atau menyesuaikan input. Yang kedua, lingkar tertutup, yaitu sistem yang menggunakan umpan balik atau feedback, di mana sistem ini membandingkan output yang dihasilkan dengan output yang diinginkan. Di sini saya melakukan kesalahan di mana kemudian judul besar lingkar terbuka dan tertutupnya.
Ini terbalik, maafkan. Selanjutnya, eh, ini adalah pendetailan lingkar tertutup di mana bentuk diagram bloknya, di mana input R ini nantinya akan masuk ke summing junction menghasilkan sinyal error, di mana summing junction ini merupakan hasil penyebelahan atau pembandingan dengan sinyal feedback. Nah, sinyal error ini nantinya akan masuk ke sebuah sistem untuk menghasilkan output. Nah, sinyal feedback sendiri nantinya akan berasal dari output ini yang kita kalikan dengan penguatan half. Di mana untuk fungsi alihnya bisa kita peroleh dari output sama dengan sinyal error dikali sistem. Nah, sinyal error sendiri merupakan eh, selisih dari sinyal input dikurang sinyal feedback. Nah, sinyal feedback sendiri kita definisikan sebagai sinyal output dikali penguatannya yaitu CS kali HS. Nah, nilai-nilai ini kita masukkan ke dalam pertanyaan awal persamaan awal kita sehingga kita peroleh sinyal output atau CS sama dengan sinyal input dikurang sinyal output dikali penguatannya, penguatan feedbacknya dikali dengan sistem. Sehingga eh, nilai CS per RS-nya atau nilai fungsi alihnya bisa kita dapatkan menjadi GS per 1 tambah GS kali HS. Nah, untuk lingkar terbuka sendiri tadi tidak menggunakan feedback, di mana sistemnya sederhana, sistem yang terbuka begitu saja. Di mana di sini contohnya yaitu sinyal input dikali sebuah sistem menghasilkan sinyal output atau RS kali GS sama dengan CS, sehingga fungsi alihnya CS per RS sama dengan GS atau output per input sama dengan sistem. Nah, selanjutnya jelaskan fungsi konstanta pengali atau KP dan pengaruh konstanta pengali pada sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Nah, konstanta eh, konstanta penguat atau gen itu sendiri adalah parameter skalar yang menunjukkan seberapa besar pengaruh input terhadap output dalam sebuah sistem. Dalam sistem linear, gen akan menjadi bagian dari fungsi alih atau transfer function dan mainkan peran penting untuk menentukan seberapa responsif atau sensitif sistem terhadap masukan. Konstanta penguat atau gen sendiri bekerja dengan menguatkan sesuai namanya, di mana ia akan menguatkan sinyal input sehingga sistem lebih responsif. Nah, pada sistem terbuka dan sistem tertutup ini dapat kita lihat di mana dia akan menguatkan sinyal input sebelum masuk ke sistem sehingga nantinya sinyal input ini akan membuat sistem lebih responsif nilainya terhadap outputnya. Eh, di mana persamaannya nantinya akan CP per RS itu K, KP kali GS untuk lingkar terbuka, sedangkan pada lingkar tertutup yaitu CS per RS sama dengan KP dikali GS per 1 tambah KP kali GS kali HS. Eh, di mana nanti nilai ini akan meningkatkan tingkat responsi sinyalnya. Dia akan memberikan perbandingan untuk seberapa responsif sinyal ini. Selanjutnya, soal nomor 4, tuliskan macam-macam pengendali dan jelaskan secara rinci eh, di mana minimal 3 dijelaskan. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu proporsional derivatif, proporsional integral, dan proporsional integral derivatif atau PID. Nah, pada dasarnya untuk pengendali ini kita memiliki 3 jenis sebagai dasar yaitu proporsional yang menggunakan penguatan konstanta, yang kedua penguatan proporsional maksudnya derivatif yaitu konstanta dikali turunan dari masukan, yang ketiga proporsional integral konstanta dikali integral dari sinyal masukan. Nah, di sini saya akan membahas tiga yaitu proporsional derivatif, proporsional integral, dan proporsional integral derivatif. Di mana yang pertama proporsional derivatif sendiri adalah kombinasi sistem pengendali proporsional dengan derivatif di mana merupakan yang menggunakan sistem paralel antara proporsional yang merupakan penguatan konstanta dengan sistem derivatif yang merupakan konstanta dengan tunasnya masukan. Nah, yang kedua yaitu proporsional integral adalah kombinasi sistem pengendali proporsional dengan integral, di mana merupakan paralel sistem antara proporsional yang merupakan penguatan konstanta
dengan derivatif yang merupakan penguatan konstanta dengan integrasi dan masukan. Nah, yang ketiga yaitu PID atau proporsional integral derivatif. Nah, ini merupakan kombinasi dari tiga sistem pengendali yang menggunakan proporsional, derivatif, dan integral sesuai namanya, di mana nanti sistemnya akan paralel ketiga penguatan ini, sehingga memiliki jumlah penguatan dari ketiga ini. Nah, untuk detailnya, ini contoh gambar diagram blok dan persamaan dari penguatannya nantinya. Nah, di sini itu dalam proporsional integral, di mana nanti kita sinyal errornya akan dikalikan dengan paralel sistem penguatan proporsional dan penguatan integral, di mana nanti persamaan penguatannya itu dalam domain Laplace yaitu Kp ditambah Kd per S. Nah, selanjutnya proporsional diferensial. Di sini sinyal errornya nanti akan dikalikan dengan paralel penguatan proporsional dengan penguatan diferensial. Sehingga persamaan Laplace-nya nantinya akan menjadi persamaan Laplace dari penguatannya akan menjadi Kp ditambah Kd kali S. Nah, selanjutnya itu proporsional integral diferensial. Di sini kita akan menggunakan ketiga dari penguatan tadi yang kita paralelkan. Sehingga nanti persamaan Laplace dari penguatannya itu menjadi Kp dikali eh, Kd per ds ditambah KdS. Nah, selanjutnya soal nomor 4. Maaf, selanjutnya soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 sendiri, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi orde pada motor DC dan jelaskan secara rinci parameter tanggapan peralihan pada sistem orde 2. Nah, eh, orde motor sendiri adalah pada motor DC adalah tingkatan kompleksitas matematisnya. Nanti kita peroleh dari kompleksitas matematisnya. Nah, semakin detail kita melihat komponen-komponen motor DC, umumnya nanti akan lebih tinggi juga derajat dari turunan persamaan diferensial spesialifnya. Nah, pada model orde rendah, kita hanya mempertimbangkan hubungan antara tegangan armatur dan kecepatan putaran motor. Biasanya ini adalah model orde satu atau 2. Nah, pada model orde tinggi, kita akan memasukkan lebih banyak unsur-unsur seperti induktansi armatur, di mana induktansi ini nantinya akan bersifat seperti integrator, di mana nanti nilai Laplace-nya akan satu per S sehingga meninggikan eh, nilai ordenya. Lalu seperti dinamika beban mekanik seperti gesekan dan inersia, di mana gesekan ini akan juga bersifat sebagai integrator pada sistem persamaan mekaniknya. Eh, nah, di sini contoh kompleksitas seperti yang saya jelaskan tadi, di mana kita contohnya induktasi armatur yang bersifat seperti integrator, karena pada waktu tegangan induktasi pada turunan itu dalam persamaan Laplace akan menjadi satu per S, di mana nantinya akan menambah nilai derajat S atau derajat per D dari sistem fungsi alih. Nah, untuk nilai resistor armatur sendiri nantinya akan mempengaruhi nilai gain dan time constant pada fungsi alih. Nah, untuk inersia dan gesekan, ini kan nantinya akan bersifat seperti integrator karena dia berusaha mengubah nilai kecepatan, di mana kecepatan adalah turunan dari eh, perubahan posisi. Nah, itu juga akan nanti mengubah nilai orde-orde dari sistem fungsi alih kita. Nah, untuk parameter tangkapan pada orde 2, di sini kita akan menggunakan 5 parameter. Itu yang pertama time constant atau TC, di mana time constant ini adalah waktu bagi sistem untuk mencapai nilai 92, maaf, 63,2% dari nilai akhirnya. Yang kedua yaitu rise time, eh, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk sistem untuk mencapai nilai dari 0% sampai 100%.
5% sampai 95% dan 10% sampai 90% nilai dari sistem 90% dari nilai sistem akhir. Nah, yang ketiga, settling time. Settling time sendiri yaitu waktu untuk mencapai nilai plus minus 2%, plus minus 5%, dan plus minus 5% dari keadaan steady state sebuah sistem. Nah, yang kelima yaitu delay time. Delay time sendiri atau TD merupakan waktu untuk mencapai 50% dari nilai sistem saat pertama kali. Karena nanti sistemnya akan beroscilasi sehingga nanti dia akan muncul 50% kedua kali. Nah, TD ini yang pada saat pertama kalinya. Nah, yang kedua yaitu maksimum percent overshoot atau MP. Eh, ini merupakan nilai puncak maksimum dari respon sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state. Untuk persamaannya sendiri bisa digunakan dengan sistem pada keadaan maksimum dikurang sistem keadaan pada saat steady state dibagi sistem keadaan steady state. Nah, sistem keadaan steady state ini kan nilai nilai akhirnya karena dia sudah stabil. Karena kita menggunakan persamaan eksponensial, nantinya nilai stabilnya adalah pada saat tak hingga. Nah, nilai perbandingan ini kita kalikan dengan 1% untuk menciptakan persentasenya. Selanjutnya, soal nomor 6. Dimana pada soal nomor 6 kita diminta untuk menyederhanakan sebuah diagram blok. Diagram bloknya bisa kira-kira seperti ini penggambarannya. RS dimasukkan dalam titik penjumlahan feedback, menghasilkan sinyal error V1 yang dimasukkan ke dalam sistem G1, sehingga menghasilkan sinyal V2. Nah, sinyal V2 ini masuk lagi ke titik penjumlahan atau summing junction feedback lagi, di mana ini nanti akan menghasilkan sinyal error V3. Yang V3 ini masuk ke G2. Nah, dari G2 ini nanti akan, maaf sebelumnya, di V3 ini nanti akan membentuk sistem paralel. Pertama masuk ke G2, yang kedua masuk ke summing junction di setelah G2. Nah, di setelah G2 sendiri, sebelum summing junction paralel tadi, kita memiliki dua feedback. Yang pertama, dengan penguatan H2 yang masuk ke summing junction sebelum G2 atau setelah G1. Yang kedua dengan penguatan H1 yang masuk ke summing junction sebelum H1 atau setelah input. Nah, di setelah G2 sendiri kita punya summing junction atau titik penjumlahan, di mana di sini ada tiga masukan. Yang pertama yaitu uh, hasil dari V3 dikali G2 atau V4, lalu dengan paralelnya V3, lalu feedback dari sistem G3 ya dengan penguatan H3. Nah, pertama-tama di sini yang tiga titik penjumlahan ini bisa kita anggap kita pecah menjadi dua titik penjumlahan, di mana nantinya ini nanti satunya penjumlahan dengan V3, baru nanti feedback oleh H3. Nah, feedback oleh H3 ini kita sederhanakan menjadi itu satu sistem lingkar tertutup itu menjadi G3. eh, V5 per CS-nya kan kita peroleh G3 per G3 kali H3 ditambah satu. Nah, setelah kita menyederhanakan ini, kita pindahkan titik percabangan yang paralel sebelum G2 tadi ke setelah G2. Nah, itu karena dia sebelumnya tidak dikali G2, setelah kita pindahkan G2, itu dia kena kali G2, sehingga nanti pada sistemnya kita gunakan sistem pembantu tambahan yaitu 1/G32. Nah, di sini kita mempunyai satu sinyal lingkar tutup lagi, yaitu pada G2 dan H2. Itu kita sederhanakan lagi menjadi G2 per 1 tambah G2 kali H2. Sehingga nanti maaf, diagram blok kita kan kita peroleh seperti ini. Di mana input kali G1 dikali G2 per 1 tambah G2 H2. Lalu feedback dengan H1, maaf ini H1. Lalu outputnya paralel dengan satu tanpa penguatan, satu lagi dengan penguatan 1/G32. Lalu itu masuk summing junction dia karena paralel kan. Lalu dikali dengan G3 per 1 tambah G3 H3. Nah,
Di sini karena sistem G1 dengan G2 per satu tambah G2 H2 itu paralel, kita langsung saja kita paralelkan, kita kalikan, kita serikan, maaf saya, maksud saya seri, kita serikan saja, langsung saja dikalikan, yaitu menjadi G1 dikali G2 per satu tambah G2 H2. Sehingga nanti sistemnya menjadi seperti ini. Ini tinggal G1 G2 aja bergabung aja. Nah, ini kan G1 G2 per satu tambah G2 H2 ini nih, eh, sistem lingkar tertutup sederhana dengan H1 sebagai feedbacknya. Itu bisa saja kita sederhanakan lagi dengan cara yang sama. G1 kali G2 per satu tambah G2 H2 dibagi satu tambah G1 G2 per satu tambah G1 H2, maaf, G2 H2 dikali H1. Sehingga kita peroleh itu nanti hasil akhirnya itu G1 kali G2 per satu tambah G2 H2 tambah G1 G2 H1. Nah, nanti setelah kita sederhanakan itu kita akan menjadi seperti ini. Ini kita cari saja nilai paralelnya. Satu kali G2, ini langsung saja kita cari sehingga seperti ini. Nah, ini nih kita selanjutnya paralelnya kita sederhanakan. Di mana ini kan nanti V1, paralel ini V1, nilai hasil paralelnya yaitu V4 itu bernilai V1 ditambah V2. Di mana V2 sendiri bernilai V1 dikali satu per G2. Sehingga nanti kita peroleh V1 tambah V1 per G32 sama dengan V4. Sehingga V4 sama dengan V1 dikali buka tutup satu ditambah satu per G32. Sehingga V4 per V1-nya itu satu tambah satu per G2. Nah, setelah kita sederhanakan semuanya, ini menjadi sistem seri biasanya bertiga buah. Ini kita kalikan aja untuk menserikannya. Pertama G1 G2 per satu tambah G2 H2 tambah G1 G2 H1 kita kalikan dengan satu tambah satu per G2. Kita peroleh G1 kali G2 tambah G1 per satu tambah G2 H2 tambah G1 G2 H1. Nah, hasil dari itu tuh kita kalikan lagi dengan G3 per satu tambah G3 H3, kita peroleh fungsi akhirnya yaitu G1 kali G2 kali G3 tambah G1 G3 dibagi satu tambah G2 H2 tambah G1 G2 H1 tambah G3 H3 tambah G2 G3 H2 H1 tambah G1 G2 G3 H1 H3. Sehingga diagram blok kita menjadi satu persamaan yaitu yang tadi. Ini dia. Maaf di sini saya lupa menuliskan pada bagian atasnya. Nah, saya telah menjelaskan 6 soal responsi yang kira-kira untuk pada model ini soal-soal permasalahannya seperti ini dan jawabannya jawabannya seperti tadi. Nah, jika ada kesalahan dan kekurangan saya minta maaf. Saya tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.